Shalom, bersyukur kepada Tuhan saya kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara saat ini. Kita percaya kemurahan dan anugerah Tuhan tidak pernah ada habisnya dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul bukan hanya sekedar iklan. Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari kita terakhir ini kita melihat bahwa ada banyak sekali iklan-iklan, baik itu di televisi, di media massa, baik secara lisan, secara tertulis, yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat di mana-mana tempat. Saudara, ketika kita melihat, kalau saudara memperhatikan bahasa iklan itu, ada bahasa yang menarik, ada tayangan yang menarik, bahasa yang persuasif, yang membuat seseorang menjadi tertarik untuk mengikuti apa yang diiklankan dalam iklan itu. Sering kita melihat ada tulisan bagaimana hadiah-hadiah, bonus-bonus yang akan diberikan ketika kita ikut dalam produk atau kita membeli produk yang ditawarkan di iklan itu. Dan kalau kita melihat, wow, sepertinya itu sesuatu yang menggiurkan. Kadang kalau kita melihat sebuah papan reklame yang besar, ada tulisan-tulisan besar yang menarik orang banyak untuk mengkonsumsi, membeli atau melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita mau perhatikan syarat-syaratnya untuk memperoleh itu, baik itu memperoleh bonus, memperoleh gratis, mungkin hadiah atau apapun juga, ada syarat yang harus kita lakukan. Dan biasanya syarat itu tidak digaungkan begitu besar. Syarat itu hanya ditulis di bagian pojok dan itu mungkin sangat kecil, yang mungkin lepas dari pandangan kita, sehingga yang kita lihat hanyalah sesuatu yang menarik, bahasa yang sangat indah, yang membuat kita menjadi tertarik dengan iklan tersebut. Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Allah, ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia menawarkan sesuatu buat kita, dia tidak pernah menggunakan bahasa iklan. Saudara perhatikan, bukan menggunakan bahasa iklan. Tuhan tidak pernah melakukan atau menyampaikan firman-Nya dengan bahasa yang supaya kita hanya menarik hati kita, tetapi dia menyembunyikan konsekuensi atau syarat yang harus kita kerjakan untuk kita memperoleh sesuatu yang besar itu. Tetapi kita melihat satu kebenaran firman ketika Yesus menawarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dia menawarkan sesuatu yang benar-benar adalah sesuatu yang mungkin nampaknya tidak nyaman buat kita. Tetapi ketika kita melakukannya, ada satu berkat dan anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Perhatikan firman Allah ini. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan harta yang besar. Dia tidak menawarkan nama yang besar. Dia tidak menawarkan kedudukan yang besar. Tapi ketika dia menawarkan sesuatu, kita melihat ada sesuatu yang mungkin bagi kita ketika kita memandangnya, menilainya dari sudut pandang kita, kita akan merasa betapa mengerikan tawaran dari Yesus. Bukan kalimat persuasif seperti iklan. Tidak enak jika kita membayangkannya. Bahkan nampaknya sangat sukar. Karena memang ketika dia menawarkan ini, bukan untuk keuntungan Yesus, tapi dia menawarkan sesuatu demi keuntungan kita. Berbeda dengan iklan. Bahasa iklan menawarkan sesuatu yang dengan bahasa manis supaya produsen meraup keuntungan besar terhadap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti tawaran Yesus. Hari ini kita melihat ada 3 hal yang dia tawarkan, yang bukan cuma sekedar iklan,
Tetapi ketika kita melakukannya, ada sesuatu besar yang kita dapatkan. Yang pertama tadi firman Tuhan berkata, siapa yang mau mengikut Yesus seperti saya dan saudara hari ini, yang pertama kita mau memikul salib. Wow, saudara. Seminggu yang lalu kita merayakan Paskah. Bagaimana Yesus memberikan teladan buat kita. Dia memikul salibnya. Salib yang harusnya dia tidak tanggung. Karena salib itu seharusnya kita yang tanggung. Tapi hari ini Tuhan berkata ketika dia sudah mati menyelamatkan kita. Dia sudah memikul salib yang besar. Dan dia berkata, siapa yang mau mengikut aku hari ini, biarlah engkau mau memikul salib. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, Rasul Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Setiap seorang saya, saudara, kita memiliki salib kita yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi satu perkara saat ini, kita mau belajar firman Tuhan, bahwa salib itu harus kita pikul. Itu adalah syarat di dalam kita mengikut Yesus. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap salib yang Tuhan berikan untuk pikul, Allah tahu kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memberikan salib yang tidak bisa kita pikul. Dia sudah mengukur dengan pasti kekuatan saya dan kekuatan saudara. Karena itu, ketika hari ini kau merasakan kau harus memikul salib, jangan pikul salib itu dengan persungut-sungut. Jangan memikul salib itu dengan duka cita. Jangan memikul salib itu dengan kesedihan. Tapi kita harus percaya dengan iman. Aku memikul salib untuk aku memperoleh kekuatan Allah. Paulus tadi berkata, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi pemberitaan salib bagi saya dan saudara adalah sebuah kekuatan Allah. Jadi yakinlah bahwa salib yang kita pikul hari-hari ini, mungkin ada salib dalam keluarga kita, salib dalam kesehatan kita, salib di gereja, salib dalam hidup bermasyarakat, atau di dalam apapun. Kita merasakan sesuatu yang berat yang harus kita pikul. Kau harus berkata, ini bukan penderitaan bagiku, tapi ini adalah kekuatan Allah yang mampu memberikan kemenangan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari hari ini kita berkata, aku tidak pernah takut dengan pemberitaan salib. Kristus sudah menjadi teladan di dalam hidupku, dan aku akan melangkah bersama dengan Yesus. Sekalipun ada salib yang harus kita kerjakan, kita percaya mahkota kemenangan Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, firman Allah berkata lagi tadi, hal yang kedua yang harus kita lakukan, ini yang Tuhan tawarkan buat kita, bahwa selain memikul salib, kita harus menyangkal diri. Ini juga satu syarat yang tidak mudah. Kita baca dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang bisa kita banggakan dengan keadaan COVID-19 yang ada di sekeliling kita? Kita mau bermegah sama dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia ini. Apa yang bisa kita megahkan? Engkau punya harta banyak, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak lagi bisa keluar negeri hari-hari ini. Kita nggak bisa lagi belanja. Kita nggak bisa rekreasi. Kita tidak bisa makan enak. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan hanya dengan kekayaan kita. Kita tidak bisa bermegah. Mau dengan kebijaksanaan kita, kita pun tidak bisa bermegah hari ini. Mau engkau orang yang berpendidikan rendah, engkau orang yang berpendidikan sangat tinggi, kita merasakan hari-hari ini kondisi
kondisi yang sama dan kita tidak bisa mengubah keadaan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tapi ingat, hari ini waktunya kita untuk menyangkal diri. Artinya apa yang kita miliki dalam hidup kita, kita sadari bahwa itu sama sekali tidak ada artinya. Pendeta-pendeta besar, engkau punya gereja besar, engkau punya jemaat yang besar. Hari-hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita merasakan besarnya gedung gereja tidak berguna. Kita merasakan fasilitas yang lengkap pun tidak berguna. Bahkan mungkin saudara yang ada di pelosok pun kau merasakan hal yang sama. Tidak ada perbedaan. Saatnya kita berkata, Tuhan, aku mengikuti tawaran-Mu untuk menyangkal diri. Tidak bermegah karena kekayaanku, tidak bermegah karena kepintaranku, tidak bermegah karena kehebatanku, tapi aku bermegah karena aku mengenal Engkau, sumber kekuatan di dalam kehidupanku. Engkau yang memampukan kami mengatasi setiap persoalan, mengatasi setiap masalah yang berat dalam setiap kehidupan kita. Karena itu ketika kita berani menyangkal diri kita hari ini, kita merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Hanya Yesus yang besar. Dan aku tak berarti dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidupku. Di situ letak damai sejahtera yang bisa kita miliki dalam hidup kita. Bahkan firman Allah berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Membawa sukacita, membawa damai sejahtera, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kedudukan dan kehebatan kita, tapi karena kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita, memberi kita kekuatan dan kemenangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, tawaran yang Yesus berikan ketika kita harus mengiring Dia. Yang pertama tadi kita harus memikul salib, yang kedua kita harus menyangkal diri, dan yang ketiga firman Allah berkata, ikutlah aku. Tuhan mau kita meneladani, mengikut apa yang sudah Dia lakukan selama di muka bumi ini. Bukan dengan separuh-separuh, tapi dengan segenap hati. Karena hanya orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, ada upah dan berkat yang Tuhan sediakan. Dalam Bilangan pasal 32 ayat yang ke-12 firman Allah berkata, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada satu perkecualian dari seluruh bangsa Israel, hanya Kaleb dan Yosua yang berhasil masuk ke tanah Kanaan karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saya percaya, saya dan saudara hari ini kita akan mengalami tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan mengalami kelepasan, kita akan mengalami kemenangan, kita akan dapat mengatasi rintangan dan tantangan yang hari ini ada di sekeliling kita. Pergumulan ekonomi kita, pergumulan kesehatan, pergumulan kondisi sekeliling kita yang sangat menakutkan karena wabah penyakit ini. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan, karena aku mengikut Engkau dengan segenap hatiku, aku akan sampai ke tanah Kanaan. Artinya ada kemenangan, ada janji-janji Allah yang akan kita peroleh dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari hari ini ikutlah Yesus dengan sepenuh hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita mau ikut Dia, meneladani Dia. Bahkan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita mau belajar seirama dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hari ini Tuhan berkata, ikuti jejak Kristus. Apa yang sudah Dia lakukan, hidup penuh dengan kasih, hidup yang mau mengampuni, hidup yang sangat mau menolong orang lain, melakukan, memberikan hidupnya buat orang lain. Dan kita belajar hari ini untuk kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Memang tidak mudah,
Tapi ingat, tawaran Yesus bukan iklan, tapi tawaran Yesus adalah satu janji yang menguatkan kita. Janji yang akan membawa kita pada satu kemenangan yang ajaib. Siapa yang mau mengikut Yesus hari ini, firman Allah berkata, pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikuti semua teladan Kristus. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kekuatan Allah menyertai kita. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya yang dipanggil untuk menang. Yang dipanggil untuk mengalami penyertaan anugerah Tuhan yang dahsyat dan kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa hari ini buat setiap yang mendengarkan kebenaran firman ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami mentaati apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Kami tahu bahwa apa yang Engkau tawarkan buat kami bukan iklan, tetapi adalah sebuah kenyataan di mana kekuatan Allah bekerja ketika kami memikul salib kami. Kami akan melihat bahwa kebahagiaan damai sejahtera kami dapatkan ketika kami berani menyangkal diri kami dan kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan kami akan melihat nama-Mu dimuliakan. Kami akan melihat bahwa kami akan mengalami tanah Kanaan ketika kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih. Kami percaya kemenangan, kekuatan menjadi bagian kami hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.